Bismillahirrahmanirrahim. Hai, nama saya Firdaus dengan NPM 1800635. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi perubahan yang terjadi pada standar proses dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013. Pada kurikulum 2006, proses pembelajaran yang lebih dominan adalah ekonomi. Perkenalkan, nama saya Oktivia Indira Nursyahyanti dari NPM 1850628. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan dalam pengembangan kurikulum 2006 dan 2013. Standar kompetensi lulusan atau SKL dapat dikatakan sebagai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati, sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006, bahwa standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Tujuan standar kompetensi lulusan atau SKL berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 26 ayat 1-3 disebutkan bahwa yang pertama, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikannya lebih lanjut. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikannya lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Perkenalkan, saya Arum Damayanti dari kelompok 5 dengan NPM 1850629. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang standar kompetensi lulusan kurikulum 2006 dan standar kompetensi lulusan kurikulum 2013. Baiklah, masuk ke dalam tabel perbedaan standar kompetensi lulusan dalam kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2006, standar kompetensi lulusan terdiri dari setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki standar kompetensi dan kompetensi dasar sendiri di setiap jenjang kelas. Sedangkan di kurikulum 2013 hanya ada satu standar kompetensi lulusan pada setiap jenjang kelas yang menjadi acuan untuk semua mata pelajaran. Di kurikulum 2006, pembelajaran menitik beratkan pada kemampuan kognitif, terlihat dari esensi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang lebih banyak memuat konseptual, sehingga beban belajar terlalu berat. Sedangkan di kurikulum 2013, pembelajaran lebih menitik beratkan atau menekankan pendidikan karakter. Adanya keseimbangan antara soft skill dan hard skill dipaparkan jelas pada tiap-tiap kompetensi inti, yaitu kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3, dan kompetensi inti 4. Di kurikulum 2006, pembentukan karakter belum terlihat secara jelas, diuraikan dalam standar kompetensi lulusan, hanya dimunculkan dalam silabus dan RPP. Sedangkan di kurikulum 2013, pendidikan karakter sudah dimunculkan dalam standar kompetensi lulusan, dalam ranah kompetensi inti 1 religius dan kompetensi inti 2 atau sikap sosial individual. Di kurikulum 2006, pembelajaran yang digunakan bersifat pasif dan abstrak. Sedangkan di kurikulum 2013, pembelajaran ini menggunakan pendekatan ilmiah yang bersifat interaktif, menyelidiki konteks dunia nyata. Di kurikulum 2006, standar kompetensi lulusan diuraikan berdasarkan standar isi.
Sedangkan di kurikulum 2013, standar kompetensi diuraikan berdasarkan kebutuhan di mana standar kompetensi lulusan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan 7 SNP yang lainnya. Lanjutan tabel perbedaan standar kompetensi lulusan dalam kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2006 terdapat pemisahan antara mata pelajaran sikap, keterampilan, dan pembentukan pengetahuan. Sedangkan di kurikulum 2013, semua mata pelajaran harus mampu membentuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pada kurikulum 2006, mata pelajaran terpisah-pisah sehingga terlihat seperti kumpulan mata pelajaran. Sedangkan di kurikulum 2013, semua mata pelajaran disatukan oleh kompetensi inti di setiap kelas. Pada kurikulum 2006, mata pelajaran belum relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan, terlalu berat dan terlalu luas. Sedangkan di kurikulum 2013, sesuai dengan perkembangan anak, mata pelajarannya esensial dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada kurikulum 2006, cakupan standar kompetensi lulusan terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran. Sedangkan di kurikulum 2013, cakupan standar kompetensi lulusan untuk semua satuan pendidikan yang meliputi mata pelajaran, jenjang kelas, maupun kelompok pelajaran. Pada kurikulum 2006, penjurusan dimulai ketika kelas 11 sekolah menengah atas. Tidak tersedia mata pelajaran pilihan antar jurusan. Sedangkan di kurikulum 2013 tersedia kelompok peminatan atau sebagai ganti penjurusan, dan pilihan antar kelompok peminatan itu bebas pada awal masuk sekolah menengah atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fajar Ilmi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian standar isi dan analisis pengembangan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 berdasarkan landasan hukum. Terima kasih. B. Standar isi dalam pengembangan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. A. Pengertian standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara umum, standar isi mencakup sasaran atau goal yang mencakup segala sesuatu yang terdiri dari berbagai aspek yang akan dicapai dan menjadi pengalaman belajar peserta didik. B. Analisis standar isi pengembangan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 berdasarkan landasan hukum. Kurikulum 2006. Peraturan Mendiknas RI nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum 2013, Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang KD dan struktur SD sampai MI. Permendikbud nomor 68 tahun 2013 tentang KD dan struktur SMP sampai MTS. Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang KD dan struktur SMA sampai MA. Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang KD dan struktur SMK sampai MAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Octavia dengan NPM 1850638. Selanjutnya yang bagian C, analisis standar isi pengembangan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 berdasarkan penyempurnaan pola pikir perumusan kurikulum. Yang pertama, pada kurikulum 2006, standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi. Sedangkan pada kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Yang kedua, pada kurikulum 2006, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum 2013, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Yang ketiga, pada kurikulum 2006,
Pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan. Sedangkan pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keempat, pada kurikulum 2006, kompetensi inti diturunkan dari mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum 2013, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Yang kelima, pada kurikulum 2006, mata pelajaran lepas satu dengan yang lain seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah. Sedangkan pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina Santia, NPM 1850606. Analisis standar isi pengembangan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 berdasarkan perbedaan esensial. Kurikulum 2006, mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu. Kurikulum 2013, tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan, keterangan, semua jenjang. Kurikulum 2006, mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri. Kurikulum 2013, mata pelajaran ini dirancang terkait dengan yang lain dan memiliki kompetensi yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Keterangan semua jenjang. Kurikulum 2006, Bahasa Indonesia sejajar dengan mata pelajaran lain. Kurikulum 2013, Bahasa Indonesia sebagai penghala mata pelajaran lain, sikap dan keterampilan berbahasa, keterangan SD. Kurikulum 2006, tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan berbeda. Kurikulum 2013, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama. Keterangan semua jenjang. Kurikulum 2006, tiap jenis konten pembelajaran diajarkan terpisah. Kurikulum 2013, bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain. Konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan penggerak konten pembelajaran lainnya. Keterangan SD. Kurikulum 2006, tematik untuk kelas 1 sampai 3 belum integratif. Kurikulum 2013, tematik integratif untuk kelas 1 sampai 6. Keterangan SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Oktavia Putri, NPM 1850617. Standar Proses Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1 Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya disebut Standar Proses, merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Adapun beberapa kekurangan standar proses dalam kurikulum 2006 atau KTSP, yaitu 1. Dalam KTSP 2006, proses pembelajaran tidak disertai tagihan penilaian secara tegas dan simultan antara aspek sikap, pengetahuan, dan penilaian, lebih ditekankan pada aspek pengetahuan saja. Yang kedua, pembelajaran cenderung berpusat pada guru yang berdampak pada penguasaan konsep pembelajaran yang didominasi oleh guru. Yang ketiga, pada tingkat SMA atau SMK, KTSP 2006 menggunakan sistem penjurusan. Yang keempat, proses atau pelaksanaan evaluasi pada tengah atau akhir semester oleh pihak sekolah umumnya tidak disertai pengawasan ketat seperti pelaksanaan UN. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada buku teks karena pada KTSP 2006, SK atau KD diturunkan dari mata pelajaran. Yang keenam, pada KTSP buku teks sebagai sumber belajar berupa hanya memuat materi bahasan saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Firdaus dengan NPM 1850635. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi perubahan yang terjadi pada standar proses dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013. Pada kurikulum 2006, proses pembelajaran yang lebih dominan adalah aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Sedangkan pada kurikulum 2013, yang dominannya adalah aspek afektif, psikomotor, lalu kognitif. Artinya, siswa dalam proses ini lebih menonjolkan afektif dan psikomotornya. Lalu yang kedua, kurikulum 2013 sangat menekankan penyeimbangan antara aspek kognitif atau intelektual, psikomotor atau gerak, dan afektif atau sikap. Berbeda dengan kurikulum 2006 yang pada tahap implementasinya cenderung fokus pada aspek kognitifnya saja. Lalu yang ketiga, jumlah mata pelajaran yang ada di dalam setiap jenjang kurikulum 2013 ini berkurang. Contoh, untuk sekolah dasar yang awalnya 10 menjadi 6 mata pelajaran. Tetapi esensi yang diharapkan dari setiap pembelajaran tetap ada. Sehingga cara yang digunakan di dalam kurikulum 2013 adalah integrasi beberapa pelajaran ke pelajaran yang lain. Atau integrasi ini disebut dengan pembelajaran tematik. Nah, adapun pengurangan jumlah pelajaran pada kurikulum 2013 ini berimbas pada penambahan waktu belajar untuk tingkat sekolah dasar. Penambahannya itu adalah 4 jam dalam 1 minggu. Terus yang keempat, perubahan yang signifikan terjadi pada pendekatan pembelajaran yang dilakukan. Pembelajaran yang pada awalnya menggunakan pendekatan behaviorisme dan kognitivisme sekarang mulai bergeser merujuk pada pendekatan konstruktivisme. Hal ini akan berimbas pada guru di kelas yang pada awalnya cenderung menggunakan guru sebagai sumber pembelajaran atau teacher-centered learning menjadi siswa dan lingkungannya sebagai sumber pembelajaran atau student-centered learning. Dan yang terakhir, yang kelima, pada kurikulum 2006, penilaian yang dilakukan cenderung menggunakan penilaian akhir tanpa ada penilaian pada proses pembelajaran. Nah, sedangkan pada kurikulum 2013 ini, penilaian akan diproses sesuai dengan kemampuan siswa di kelas atau proses belajar akan turut dimasukkan. Yang nantinya akan ada penilaian portofolio terhadap diri pribadi siswa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarah Indriani, NPM 185060005. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar penilaian dalam pengembangan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. D. Standar penilaian dalam pengembangan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa penilaian pendidikan pada jenjang dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Terdapat beberapa istilah yang sering disalahartikan dalam kegiatan evaluasi ataupun penilaian, yaitu evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. A. Penilaian kurikulum KTSP. Penilaian kurikulum KTSP dilakukan selama proses pembelajaran atau dilakukan pada akhir pelajaran.
Fokus penilaian pendidikan adalah keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Kompetensi yang harus dicapai peserta didik untuk satuan tingkat pendidikan adalah standar kompetensi lulusan. Penilaian yang diterapkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah penilaian berbasis kelas. PBK mengidentifikasikan pencapaian kompetensi dan hasil belajar yang dikemukakan melalui pertanyaan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai disertai dengan peta kemajuan belajar siswa. Dalam melakukan penilaian, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada validitas. Penilaian dapat ditafsirkan sebagai apa yang akan dinilai. Yang kedua, ada reliabilitas. Hasil penilaiannya ajek dan menggambarkan kemampuan yang sesungguhnya. Yang ketiga, ada fokus kompetensi. Penilaiannya dilakukan untuk pencapaian kompetensi yang sesuai dengan kurikulum, dan materinya terkait langsung dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, ada komprehensif. Informasi yang diperoleh cukup untuk membuat keputusan. Yang kelima, ada objektif. Penilaian dilakukan secara adil, terencana, dan berkesinambungan. Dan yang terakhir, ada mendidik. Penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas belajar. Perkenalkan, nama saya Yuyun, NPM 1850630. Saya akan memaparkan penilaian berbasis kelas dalam KTSP menjadi 6 macam, yaitu yang pertama ada penilaian kinerja. Jadi yang dimaksud dengan penilaian kinerja itu hasil dari pengamatan siswa atau aktivitas siswa sehari-hari dalam kelas. Yang kedua, ada penilaian penugasan. Yang dimaksud dengan penilaian penugasan itu secara keseluruhan. Jadi, siswa dapat digambarkan secara keseluruhan konseptual. Yang ketiga, penilaian hasil kerja. Merupakan penilaian kepada siswa untuk mengontrol prosesnya. Yang keempat, ada penilaian tes tertulis. Yang dimaksud dengan tes tertulis adalah soal yang tertulis untuk dijawab oleh siswa dengan bentuk tulisan. Yang kelima, ada penilaian portofolio, merupakan kumpulan karya siswa dalam berbentuk periode tertentu. Yang keenam, ada penilaian sikap. Penilaian sikap yang berkaitan dengan suatu objek, fenomena, dan masalah. Selanjutnya ada penilaian kurikulum 2013. Terdapat prinsip dan pendekatan penilaian menjadi 6 macam, yaitu yang pertama ada objektif, yang kedua terpadu, ketiga ekonomis, yang keempat ada transparan, yang kelima akuntabel, dan yang keenam edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osa Meriandra Jihan Rahmadayanti, NPM saya 185060033. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Yuyun tentang standar penilaian pengembangan kurikulum 2006 sampai 2013. Di dalam penilaian kurikulum 2013 terdapat prinsip serta pendekatan penilaian, yaitu 1. Objektif. Berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilaian. Yang kedua, terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan. Yang ketiga, ada ekonomis. Berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Yang keempat, ada transparan. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima, ada akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Yang keenam, ada edukatif. Berarti
mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Itu dari Kemendikbud pada tahun 2012. Lanjut ke penilaian kurikulum 2013. Informasi tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Berdasarkan lampiran Mendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari proses hingga keluar atau output pembelajarannya. Penilaian autentik mencakup ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kita lanjut ke sistem penilaian kurikulum 2013. Di sini ada jenis penilaian, ada pelaku, dan juga ada waktu. Yang pertama, penilaian autentik. Pelakunya guru, waktunya berkelanjutan. Yang kedua, penilaian diri. Pelakunya siswa, waktunya tiap kali sebelum ulangan harian. Yang ketiga, penilaian proyek. Pelakunya guru, waktunya tiap akhir bab atau tema pelajaran. Yang keempat, ulangan harian. Ini dapat berbentuk penugasan. Pelakunya guru, waktunya terintegrasi dengan proses pembelajaran. Yang kelima, ulangan tengah dan akhir semester. Pelakunya guru. Nah, itu di bawah KOD Satuan Pendidikan. Waktunya semesteran. Yang keenam, ada ujian tingkat kompetensi. Pelakunya sekolah. Nah, itu terdiri dari kisi-kisi dari pemerintah. Waktunya tiap tingkat kompetensi yang tidak bersamaan dengan ujian nasional. Yang ketujuh, ujian mutu tingkat kompetensi. Pelakunya pemerintah dengan metode survei. Waktunya tiap akhir tingkat kompetensi yang bukan akhir jenjang sekolah. Yang kedelapan, ujian sekolah. Pelakunya sekolah sesuai dengan peraturan. Waktunya akhir jenjang sekolah. Yang kesembilan, ujian nasional sebagai ujian tingkat kompetensi pada akhir jenjang satuan pendidikan. Pelakunya pemerintah sesuai dengan peraturan. Waktunya akhir jenjang sekolah. Lanjut ke perbandingan penilaian kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Secara umum, tentunya terjadi perubahan kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013 dalam hal standar pendidikan. Hal tersebut dapat dipahami melalui tabel berikut ini. Di sini ada standar pendidikan dan perubahannya. Dari nomor 1 sampai nomor 4 ada isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian itu berubah. Dari nomor 5 sampai nomor 8 ada tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan itu tetap tidak berubah.